Pemuda di Jakarta meninggal setelah suntik vaksin AstraZeneca. Kakak almarhum, tak ada penyakit bawaan. Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021 pukul 21.44 waktu Indonesia Barat. Trio Fauki Firdaus 22 tahun, bugar dan sehat, 1 minggu sebelum disuntik vaksin COVID-19. Hal ini diungkapkan kakak almarhum, Vicky. Jangankan seminggu sebelum vaksin, 2 bulan sebelumnya juga sehat walafiat, kata Vicky saat dihubungi, Senin tanggal 10 Mei tahun 2021 petang. Vicky menyebut, trio juga tidak memiliki penyakit bawaan. Saya tegaskan tidak ada. Kalau luka fisik ada pas kecil kesiram air teh di kulit, ujar Vicky. Riwayat penyakit paling flu, radang tenggorokan, paling parah gejala tipus, lanjut Vicky. Kendati demikian, Vicky mengakui, trio terkadang sering pulang malam karena pekerjaan. Karena dia pekerja lapangan, terkadang dia pulang malam. Oleh sebab itu, saya menanyakan, sebelum divaksin, apa tidak dicek dulu tekanan darahnya? Tanya Vicky. Kalau alasannya kecapean, atau kurang tidur, imbuh dia. Saat ini, keluarga masih menunggu pihak terkait untuk perkembangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang terima dari keluarga, terutama ibu dan adik saya Vika, almarhum ini pulang bekerja pada hari Rabu, itu sekitar setengah 4 atau setengah 5 sore. Di range waktu itu dia pulang dan bercerita bahwa dia baru melaksanakan vaksin. Selain bercerita tentang vaksin itu, dia ada keluhan terhadap bercerita nih keluhan yang dia rasakan saat itu. Dia merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa. Badan sekujur tulangnya itu, sekujur tubuh, tulang-tulangnya itu berasa linu ya, mungkin ya, linu, sakit. Dan dia mengalami demam nih, demam yang tinggi. Sampai akhirnya dia tidak bisa tidur, sampai ya terus malam hari yang dikeluhkan itu sakit kepalanya yang luar biasa dan sakit pada tulang sekujur tubuh itu luar biasa dan demam. Sampai orang tua akhirnya menawarkan, mau minum obat gak? Obat warung lah, obat analgesik pereda sakit kepala. Dan dia menolak karena dia takut, khawatir karena baru vaksin gitu. Dan dia sempat melantur, memang melantur karena mungkin demam yang tinggi ya. Dia melantur bilang bahwa dia sudah ditunggu neneknya. Dia terus tuh dia nggak bisa tidur sampai akhirnya dia mencoba menghubungi beberapa temannya, minta antar ke dokter gitu kan, karena saran dari ibu saya, dia ke dokter, dia menghubungi kakaknya yang di atas dia persis, si Vika, minta antar, namun Vika malam itu berhalangan sehingga diputuskan paginya baru nanti ke dokter gitu kan. Cuman dia mungkin sempat menghubungi ke temennya mau ke dokter yang di daerah Pondokopi, ke klinik tepatnya, tapi katanya tutup. Sehingga sampailah dia bangun tidur, dia sempat sahur, minta dibuatkan teh hangat manis gitu kan. Terus setelah sahur dia tidur, ya sekitar setengah 5 atau jam 6 dia masih tuh chatting temennya gitu loh, ngurusin kerjaan kan, ini ada BPKB nasabah yang harus diantar seperti itu. Dia masih memikirkan pekerjaannya. Lalu singkat cerita pagi hari dia kembali mengeluh, badannya sekujur tubuh sakit, tulangnya pusingnya makin sakit, kepalanya makin luar biasa sakit, hingga akhirnya terjadilah shock. Sampai terjadi shock, dia sempat minta dipijit adiknya dan dia shock. Shock yang saya maksud di sini seperti kejang, tapi dia dengan nafas tergap-gap dan tarikan nafas yang tersentak, jadi langsung jatuh dia dan panik. Keluarga langsung, ibu saya berteriak membawa adik saya ke klinik atau rumah sakit terdekat, tapi adanya ada RB Asta Nugraha dekat dari sini. Setelah dibawa itu, yang membawa pun bercerita bahwa kondisi badannya itu sangat panas gitu loh, sangat panas, dan dia tidak sadarkan diri saat itu. Sesampainya di sana sempat ada pertanyaan dari pihak rumah sakit dan saran bahwa sebaiknya ditangani oleh rumah sakit yang lebih besar gitu kan. Nah,
Singkat cerita, ada dokter akhirnya yang memeriksa keadaannya dan dinyatakan adik saya sudah meninggal dunia. Pada Kamis siang sekitar jam 12.30 atau jam 1. Saya sendiri posisi di Bali. Saya mendapat berita ini dari adik saya Vika, dan akhirnya saya jujur bertanya di vaksinnya apa, dan Vika mendapat keterangan dari dokter yang vaksin itu ternyata yang digunakan adalah vaksin AstraZeneca. Vicky mengatakan, meninggalnya trio sudah dilaporkan oleh keluarga ke Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas KIPI, sejak Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021. Namun, Vicky menyebut, respons Komnas KIPI masih nihil. Kalau kami enggak telepon, mereka enggak ada. Respons mereka nihil, kata dia. Trio Fauki meninggal dunia setelah 1 hari disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vicky mengatakan bahwa trio divaksinasi pada Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021, dan mengembuskan napas terakhir keesokan harinya. Berdasarkan keterangan dokter, vaksinnya adalah vaksin AstraZeneca dan disuntikkan di Gelora Bung Karno, kata Vicky. Saat ini, pihak keluarga masih menunggu penjelasan dari pihak berwenang soal meninggalnya trio. Belum dipastikan efek vaksin. Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas KIPI, Hindra Irawan Satari mengatakan, pihaknya belum mendapatkan cukup bukti untuk mengaitkan meninggalnya pemuda asal Jakarta dengan vaksinasi COVID-19. Komnas bersama Komda DKI sudah audit bersama pada Jumat yang lalu, dan internal Komnas kemarin sore menyimpulkan bahwa belum cukup bukti untuk mengaitkan KIPI ini dengan imunisasi. Oleh karena itu masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut, kata Hindra dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Untuk diketahui, Komnas KIPI adalah lembaga kredibel dan independen yang memiliki fungsi dalam mengawasi pelaksanaan vaksinasi khusus untuk kejadian ikutan pasca imunisasi. Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang yang statusnya telah divaksinasi COVID-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.